Halo Studio Lovers, sebuah lembaga asal Malaysia memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lembaga asal Malaysia yang mengulas tentang nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo adalah Chatham House dengan judul artikel Continuity Prabowo Means Change for Indonesia. Nah, opini ini ditulis oleh mantan PM Malaysia yang mengawali opininya dengan berkisah tentang apa yang dia rasakan ketika makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Dalam pernyataannya, tahun itu Prabowo mengatakan akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ketika saya makan siang bersama Prabowo Subianto pada tahun 2013, setahun sebelum upaya pertamanya yang gagal untuk terpilih sebagai Presiden Indonesia, dia masih mengasah nada nasionalisnya yang berapi-api, berjanji untuk mengguncang negara dan mencegahnya menjadi negara gagal, tulis opini tersebut. Ia kemudian menulis bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam hal memerintah, meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan dalam kampanyenya. Misalnya di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai 33 miliar US dollar di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Namun sepertinya Prabowo tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Dan masih belum jelas bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan rencananya yang berpotensi memakan banyak biaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan dengan posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas. Nah, Studio Lovers, terkait KPK, ulasan tersebut juga menyoroti apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo terhadap KPK. Menurut artikel itu, check and balance demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dibatalkan, sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mencela biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia. Dan banyak aktivis hak asasi manusia menjadi khawatir tentang apa yang akan mungkin ia lakukan jika ia mewarisi sistem tersebut. Kancah internasional tumbuh besar di London, Zurich, dan Kuala Lumpur. Mantan jenderal ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan puncak diplomatik, tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan investasi. Prabowo adalah seorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia. Namun dalam pidato nasionalisnya, ia sensitif terhadap anggapan remeh dari kekuatan asing. Meskipun ia tidak mungkin membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok, Prabowo akan membawa gayanya sendiri yang antusias namun tidak dapat diprediksi, seperti yang dibuktikan dengan rencana perdamaian untuk Ukraina yang ia ungkapkan secara tergesa-gesa pada konferensi pertahanan beberapa waktu lalu. Seorang ahli taktik cerdas yang telah berupaya untuk menjadi presiden setidaknya selama 2 dekade, Prabowo memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia mundur. Namun ketika ia sudah mendapatkan kekuasaan, Prabowo kemungkinan ingin menentukan agendanya sendiri. Pakar senior Asia Tenggara dari Council on Foreign Relations atau CFR, Joshua Kurlansik, menuliskan pandangannya mengenai calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam tulisan yang diunggah di laman CFR, Kurlansik mengatakan Prabowo memiliki ambisi yang ingin diwujudkan di Asia Tenggara apabila ia memenangkan pemilihan presiden 2024. Kurlansik menyebut Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin ASEAN. Dalam kebijakan luar negeri, Prabowo jelas ingin Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang lebih besar di Asia dan di panggung dunia untuk mengambil kembali kepemimpinan nyata ASEAN, memainkan peran yang lebih besar dalam lembaga-lembaga global dan lain-lain, tulis Kurlansik.
Nah, Kurlansik juga menyebut Prabowo dalam hal ini tidak akan mengambil jalan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya menyeimbangkan hubungan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China. Namun demikian, Kurlansik menilai sang Menteri Pertahanan kemungkinan cenderung ingin memperkuat kuda-kuda pertahanan serta kemitraan Indonesia untuk melawan pengaruh China. Kurlansik tidak menjelaskan lebih lanjut Mystery Lovers maksud dari dugaannya bahwa Prabowo hendak melawan pengaruh Tiongkok. Selain masalah tersebut, Kurlansik juga menyoroti catatan hitam Prabowo yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia selama 1990-an, kala Presiden Soeharto masih memimpin Indonesia serta pasca Soeharto lengser. Beberapa yang paling terkenal yakni dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis pada 1998 dan pembantaian terhadap warga Timor Timur. Nah, karena tuduhan itu, Prabowo bertahun-tahun dilarang menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Dengan segala kontroversi itu, Prabowo kini berupaya mengubah wajah lamanya dengan yang baru. Nah, namun demikian, Kurlansik sangsi bahwa Prabowo sudah betul-betul berubah dari dirinya di masa lalu yang pernah meremehkan demokrasi. Apakah dia adalah orang yang sebagai Menteri Pertahanan tiba-tiba mengubah wajahnya menjadi lebih tenang dan mulai merangkul gagasan demokrasi? Waktu akan menjawabnya. Namun, kebiasaan lama sulit mati, tulis dia. Nah, Mystery Lovers, namun kita dapat berharap bahwa pemimpin yang terpilih akan membawa kebaikan bagi semua warga Indonesia. Nah, semoga yang terbaik ya untuk Indonesia menjadi kenyataan. Nah, Mystery Lovers, bagaimana menurut kalian? Tuliskan ya komentarmu di kolom bawah sana. Nah, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!